penyokong harimau Melaya. Kalau tanya aku, ancaman terhadap harimau Melaya memang skuad dia sekarang ni Marcelino Ferdinand, memang Asnawi, memang Shin Tae-yong, memang timnas dia yang players pool dia ada 60 atau 70 orang sekarang, memang bahaya. Tapi yang lebih bahaya adalah Erick Thohir. Kalau tak ada siapa di Malaysia yang boleh mengimbangi kebijaksanaan bola sepak dan kuasa dalam decision making dia di sana, mereka on course untuk meninggalkan kita. Di sini mungkin saya akan membahas mengenai kabar dari coach Shin Tae-yong ya. Dan juga di sini saya akan membahas mengenai potensi timnas Indonesia saat ini, karena memang dari beberapa negara tetangga ya ini sudah mulai berisik, dalam artian memang saat ini Indonesia dipertimbangkan untuk menjadi kekuatan hebat di ASEAN dan juga Asia. Nah, mengapa demikian? Di sini saya akan membongkar semuanya mengenai pembahasan itu. Nah, di sini langsung saja tonton ya. Sebelum saya mulai pembahasan, silahkan kalian tekan tombol like-nya agar di video ini prima dan juga bisa berselancar lebih luas di YouTube. Nah, oke, kita langsung saja tonton. Untuk yang pertama ini saya akan membahas mengenai akhirnya pelatih dari timnas Indonesia U23 kemarin di SEA Games dan juga saat ini menjabat sebagai pelatih Indonesia U22 dan juga U20, yakni Coach Indra Safri mendapatkan perpanjangan kontrak selama 4 tahun. Nah, saya memang membuat judulnya diperpanjang 4 tahun. Kemudian ini akan menjadi pembuktian bagi Shin Tae-yong untuk bisa seperti Coach Indra Safri. Nah, mungkin banyak yang merasa ini seharusnya kebalikan, Coach Indra harus seperti Shin Tae-yong. Namun menurut saya ada beberapa alasan yang memang membuat PSSI ya di sini mengontrak Indra Safri 4 tahun, dan di sini Shin Tae-yong yang memang memiliki proses yang sangat luar biasa sama sekali belum mendapatkan perpanjangan kontrak hingga detik ini. Nah, mungkin banyak yang bertanya sebenarnya apa yang menjadi hal tersebut. Jika kita berkaca pada kontrak agreement ya, dan juga beberapa perjanjian kontrak bersama pelatih-pelatih top dunia, itu kurang dari 6 bulan ya kontraknya habis. PSSI dan juga pelatih itu harus negosiasi bagaimana kedepannya. Nah, jika tidak ada dalam waktu 6 bulan itu negosiasi atau apapun, pelatih yang saat ini melatih yakni Shin Tae-yong itu berhak untuk negosiasi dengan tim lain. Nah, ini yang memang menjadi kekhawatiran kita. Ya, walaupun kita ketahui bahwa Shin Tae-yong ini bisa diperpanjang nantinya jika memang dia bisa meloloskan timnas Indonesia di grup ya, baik itu juara grup atau menjadi runner up untuk di Piala Asia di 16 besar atau bahkan 8 besar. Nah, itu yang memang diharapkan oleh PSSI, karena itu akan menjadi bisa dibilang acuan apakah nanti Shin Tae-yong ini akan diperpanjang atau tidak. Nah, di sini saya langsung akan membahas ya, kemudian ya di sini saya akan membahas mengenai Coach Indra Safri mengapa memang menjadi bagian penting dari timnas Indonesia. Nah, Indra Safri ini sudah membuktikan teman-teman dalam hal ini mengapa dia dikontrak oleh PSSI ya, karena memang dia sudah membuktikan di SEA Games kemarin. Nah, kemudian daripada itu ya, Coach Indra Safri juga sudah memberikan yang terbaik selama dia menjadi Tirtek. Kemudian sebelumnya juga dia paham betul ya bagaimana bisa meningkatkan kualitas pemain-pemain muda. Kemudian dia juga berkontribusi dalam pembinaan pelatih-pelatih lokal. Nah, inilah yang membuat PSSI mempertimbangkan Coach Indra untuk diperpanjang, apalagi untuk kedepannya ya. PSSI ini juga mendorong pelatih-pelatih lokal ya, pelatih-pelatih lokal yang memang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk bisa melatih timnas Indonesia. Ya, tidak ada yang tidak mungkin untuk di level selanjutnya nanti Coach Indra Safri bisa menjadi pelatih timnas senior. Nah, kemudian mungkin banyak yang bertanya teman-teman, sebenarnya mengapa Shin Tae-yong ini sampai sekarang hanya diberikan ya
jabatan sebagai pelatih U23, kemudian pelatih senior, tapi tidak diperpanjang. Faktornya tentu sudah saya jelaskan tadi, karena memang PSSI masih menunggu bagaimana hasil dari Piala Asia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam kontrak antara federasi dan juga pelatih itu pasti ada target-target yang harus diselesaikan. Nah, jika kita ketahui untuk Sintayong ini di Piala AFF gagal, kemudian kita ketahui juga di SEA Games juga gagal. Nah, di sini saya berbicara tentang konteks hasil bukan proses. Nah, kemudian ada beberapa event lain seperti Piala AFF yang kemarin juga gagal. Nah, artinya pertanggungjawaban Sintayong ini yang akan dipertanyakan oleh PSSI. Ya, wajar saja sebagai federasi, dan juga kita melihat pelatih Sintayong ini juga harus memiliki sama-sama tanggung jawab, dan kedua belah pihak itu sudah setuju. Jadi kita juga tidak bisa teman-teman menyalahkan PSSI dalam hal ini, karena memang kita ketahui dengan hal itu pun kontrak Sintayong pun juga akan lebih kita lihat bagaimana kedepannya. Namun yang jelas dengan adanya hal ini dengan Coach Indra Safri ini diperpanjang, kemudian Coach Sintayong ini belum, saya yakin dengan proses yang dilakukan oleh Sintayong, dan juga ketika nanti Sintayong ini berhasil membawa timnas Indonesia untuk menjadi runner up atau bahkan juara grup di Piala Asia, itu tidak ada yang tidak mungkin bahwa Sintayong bisa dikontrak juga 4 tahun. Nah, inilah teman-teman yang bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya proses yang dilakukan Coach Indra Safri seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ternyata Coach Shin itu lebih dari apa yang sudah dilakukan Coach Indra Safri ketika melatih U19 kemudian dia beralih ke U23, kemudian di senior. Semua pemainnya pasti kita melihat hanya itu saja, dan memang itu pemotongan generasi yang sangat luar biasa. Jarang teman-teman, menurut saya ini jarang ada negara yang memang mengorbitkan atau mengambil resiko dengan memanggil para pemain-pemain mudanya untuk di timnas senior. Itu sangat jarang sekali. Kalian bisa lihat dan kalian bisa sebutkan jika pun ada pemain-pemain atau negara yang memang memiliki usia muda dan mayoritas diorbitkan di tim senior. Nah, menurut saya ini hanya Coach Sintayong, dan ini memang sangat luar biasa teman-teman. Nah, kemudian daripada itu teman-teman, saya akan membahasnya mengenai kontrak sudah. Nah, di sini mungkin mengenai adanya rivalitas antara Indonesia, kemudian Vietnam, Malaysia, dan juga beberapa negara lain. Nah, menurut saya di sini tak seharusnya negara-negara tetangga ini sedikit dalam tanda kutip nyinyir mengenai apa yang dilakukan Indonesia, seolah Indonesia ini pencitraan, kemudian Erick Thohir pencitraan. Nah, itu mungkin pihak-pihak yang memang menurut saya itu hanya keirian saja. Namun di sini media Malaysia salah satu pengamat bola Malaysia di salah satu kanal channel Astro Arena ini saya melihatnya memang beberapa hari yang lalu, dan di sini saya melihat dirinya pun mengatakan bahwa sebenarnya mengakui bahwa Sintayong dan juga Erick Thohir itu adalah power untuk timnas Indonesia saat ini. Nah, dia mengatakan bahwa memang skuad timnas Indonesia saat ini itu ada Asnawi, kemudian Marcelino Ferdinand, kemudian juga ada seperti Ronaldo Kuate, dan juga beberapa pemain-pemain muda yang menurut dia itu biasa saja. Namun ketika pemain itu masih berusia di saat ini di bawah 22 tahun, dia pun sangat kaget. Ternyata di situ masih banyak sekali pemain-pemain muda potensial yang sudah diorbitkan di timnas senior. Belum lagi Indonesia saat ini memiliki pemain-pemain keturunan grade A yang memang sangat berkualitas. Itulah yang membuat negara Malaysia, dalam hal ini tim nasional Malaysia, itu dia mengakui dan dia jujur bahwa ini tidak apa-apa,
tidak ada apa-apanya dengan skuad kedalaman timnas Indonesia. Nah, Indonesia akan bisa menjadi ancaman, ini kata dia ya, Indonesia ini akan menjadi ancaman dan Indonesia ini akan menjadi kekuatan bagi negara-negara ASEAN. Nah, disinilah teman-teman, artinya saya mengambil benang merahnya atau mengambil kesimpulan bahwa omongan Sintayong mengenai bagaimana dirinya ya membentuk pondasi ini sudah terbukti, karena sudah memang bukan hanya pengamat bola nasional saja, tetapi pengamat bola luar negeri pun sudah mengakui bahwa sebenarnya taktik dan juga strategi yang sudah dilakukan oleh Sintayong ini berhasil. Dan dengan taktik tersebut kita bisa melihat bahwa saat ini Indonesia mampu untuk bisa mengimbangi Palestina yang memang di peringkat 93 FIFA ya, 95 FIFA. Kemudian Argentina yang kita hanya kalah 2-0, tetapi Argentina sangat sulit sekali untuk mencetak gol. Nah, itu artinya kita sudah melihat bahwa perkembangan itu sudah ada. Kemudian ya, di sini saya langsung mengaitkan ke bagaimana tadi teman-teman, Coach Indra diperpanjang 4 tahun, kemudian Coach ini belum. Semua itu teman-teman, saya melihat bahwa ini adalah proses yang dilakukan oleh Sintayong, dan ketika ya nanti ya di Piala Asia ini adalah ajang pembuktian untuk Sintayong, dan ini adalah ajang bagaimana nanti semua dirtek PSSI yang akan mengevaluasi Sintayong. Jika berhasil, saya yakin kontrak Sintayong akan mungkin ya ini akan lebih di atas 3 tahun. Ya, saya yakin itu. Artinya memang Indra Safri dan juga Sintayong ini masih bisa nanti bekerja sama hingga 4 tahun ke depan. Saya yakin sekali itu jika memang PSSI melihat bagaimana kinerja Sintayong dan meloloskan tim Sintayong berhasil meloloskan timnas Indonesia di level Asia yang lebih tinggi ya, apalagi untuk Piala Dunia nanti. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, bagaimana teman-teman menurut kalian teman-teman tentang kontrak Sintayong dan juga bagaimana ya Indonesia saat ini memang dieluh-eluhkan oleh negara lain? Apakah kalian yakin nantinya memang benar Sintayong diperpanjang dan juga timnas Indonesia bisa bersaing lebih tinggi di level Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.